Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Tema kita pada hari ini adalah berbagai bentuk tantangan remaja Kristen di masa kini. Adik-adik, sebelum kita mulai dengan materi kita pada hari ini, sebelum itu Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu MP Angelina Usman. Adik-adik, remaja Kristen hidup di tengah dunia yang penuh perubahan dan tantangan. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu memahami tantangan tersebut dan belajar bagaimana menghadapi sesuai kehendak Tuhan. Yang berikut adalah pendahuluan. Remaja adalah pencarian jati diri. Di usia ini banyak hal baru yang ingin dicoba. Banyak pertanyaan tentang hidup dan masa depan, serta keinginan untuk diakui, diterima oleh lingkungan. Namun sebagai remaja Kristen, kita tidak bisa hidup mengikuti arus dunia saja. Kita dipanggil untuk menjadi berbeda-beda, menjadi terang dan garam. Ayat Alkitab, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius pasal 4 ayat 12a. Yang berikut adalah tantangan yang dihadapi remaja Kristen masa kini. Yang pertama itu pergaulan bebas. Nah adik-adik, tekanan dari teman sebaya bisa membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai ajaran Tuhan. Misalnya mencoba rokok, pacaran yang tidak sehat, berkata kasar, atau ikut-ikut geng. Kalau kita tidak hati-hati dalam memilih teman, kita bisa terpengaruh dan kehilangan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah adik-adik, sebagai remaja Kristen, kita harus berani berkata tidak untuk hal yang salah dan tetap berdiri di atas kebenaran. Yang kedua adalah kecanduan media sosial dan game. Media sosial dan game memang menyenangkan, tapi bisa menjadi racun jika tidak dikontrol. Banyak remaja menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, sampai lupa waktu belajar, lupa waktu untuk ibadah, bahkan mulai membandingkan hidup dengan orang lain. Nah adik-adik, hati-hati, ini bisa membuat kita merasa tidak cukup, iri hati, dan jauh dari Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 12 berkata demikian, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Tantangan yang ketiga adalah krisis identitas. Nah adik-adik, di masa remaja banyak yang mulai bertanya, aku ini siapa? Apa tujuan hidup? Kenapa aku tidak seperti dia? Perasaan minder, tidak percaya diri, dan ingin jadi orang lain sering muncul. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita diciptakan unik dan berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, ada ayat Alkitab yang membuat kita percaya diri dan tidak minder, terdapat dalam Mazmur 134 ayat 14 yang berbunyi demikian, aku bersyukur kepadamu oleh karena aku dijadikan dengan dahsyatnya dan ajaib. Tantangan yang keempat adalah tantangan akademik dan prestasi. Di sekolah memberi banyak tuntutan, nilai harus bagus, harus masuk sekolah favorit, harus jadi yang terbaik. Hal ini bisa membuat kita stres, takut gagal, dan merasa tidak berguna kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Adik-adik, jangan takut melangkah ke depan karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan melihat usaha dan hasil kita. Ada ayat firman Tuhan yang berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 15 ayat 17. Tantangan yang kelima adalah godaan untuk menjauh dari iman. Ada kalanya kita malas untuk beribadah, berdoa, atau merasa doa tidak dijawab. Terkadang lingkungan juga membuat kita malu mengakui iman kita atau bahkan diejek karena taat kepada Tuhan. Adik-adik, jangan takut, tetaplah kuat dan peganglah imanmu. Ada ayat firman Tuhan yang berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 12.
Yang berikut adalah cara mengatasi tantangan-tantangan sebagai berikut. Yang pertama itu dekat dengan Tuhan. Luangkan waktu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, pilih teman yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita. Yang ketiga, berani berbeda. Jangan malu menjadi terang bagi dunia. Yang keempat, buka diri. Jangan ragu curhat kepada orang tua, guru, atau pemimpin rohani. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita merasa lemah. Nah, adik-adik, kesimpulan dari materi ini adalah setiap remaja Kristen pasti menghadapi tantangan, tetapi kita tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan hikmat serta kekuatan. Kita dipanggil untuk menjadi generasi yang kuat, beriman, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari hidup sebagai remaja yang berada, yang mencerminkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ayat Alkitab yang menjadi pedoman untuk hidup kita adalah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma pasal 12 ayat 2. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.